Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTV11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menentukan pemain bertalenta dari Akademi Remaja. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim, tepatnya di hari ketiga kompetisi liga dibuka. Ya, saat ini kita sudah berada di matchday pertama kompetisi liga, atau tepatnya di hari ketiga awal musim. Dan saat ini sudah banyak sekali teman-teman yang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu guys. Jadi ya, seperti biasa di awal musim seperti ini memang saya lumayan sibuk, dan sekalian kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menentukan dan merekrut pemain bertalenta dari Akademi Remaja. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi ya guys ya. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oh ya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan selain itu saya rekomendasikan juga buat para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang barangkali mau top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan kamu top up di Instagramnya Kiano Store. Dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi saat ini kita sudah berada di matchday pertama kompetisi liga, atau tepatnya di hari ketiga awal musim. Dan ya, saya baru saja merekrut atau menandatangani kontrak pemain-pemain muda yang datang dari Akademi Remaja musim ini guys. Jadi total ada 4 pemain yang saya tandatangani. Kita bisa lihat pemain usia 18 tahun. Yang pertama yaitu Diabra. Kemudian yang kedua, nah ini dia, Vergues, Francios Antonio Vergues. Kemudian yang ketiga, ini dia, Matthew Marister. Dan yang keempat adalah gelandang box to box guys, gelandang box to box, ini dia, yaitu Willy Tarantino. Sayang sekali, padahal saya sangat menginginkan untuk mendatangkan gelandang regista, tapi ketika saya mencari potensi gaya main di Akademi Remaja, dapatnya ternyata box to box lagi guys. Otomatis musim ini saya punya 2 gelandang box to box. Tapi saya tidak menyerah begitu saja. Karena musim lalu saya kembali mencari pemain di posisi DMC guys. Karena saya ingin mendatangkan 1 gelandang regista dari Akademi Remaja. Ya, musim lalu saya mencari pemain di posisi DMC, dan saat ini sudah ada 3 potensi pemain di posisi tersebut. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara kita mencarinya, caranya cukup mudah. Nah, di sisi sebelah kanan kan suka ada posisi ya, biasanya ada posisi. Nah, itu adalah posisi pemain yang kamu cari. Nanti kamu bisa klik aja posisi mana yang ingin kamu datangkan. Nah, musim lalu memang fokus saya masih mencari DMC guys. Dan musim ini sudah tersedia 3 pemain di posisi DMC yang masing-masing dibanderol dengan harga 3 token. Yang mahal justru pemain di posisi back sayap kanan yang sebenarnya tidak terlalu saya butuhkan. Karena ketika kita akan merekrut pemain dari Akademi Remaja, usahakan pemain yang sebelumnya kita cari. Sebagai contoh, kemarin kita cari DMC, jadi musim ini kita bisa rekrut pemain di posisi DMC gitu guys. Nah, pemain-pemain yang saya rekrut sejak beberapa musim terakhir yaitu Rafael Struijk. Ini adalah pemain yang didatangkan dari Akademi Remaja. Saat ini dia menjadi pilar penting untuk tim saya FC Buteng. Kemudian ada juga Marcelino Ferdinand, Nathan Joaon juga sama dari Akademi Remaja. Ada Muhammad Ferrari, ini didatangkan sejak 3 musim yang lalu. Kemudian yang masih bertahan yaitu Witan Sulaiman.
dia sudah bermain sangat lama untuk tim saya FC Buteng. Kemudian ada Mark Klok dan Hernando Ari, kemudian Hamder juga dari Akademi Remaja, Komang Teguh juga dari Akademi Remaja, dan Matthew Marester juga dari Akademi Remaja. Jadi full ya guys ya, susunan tim saya, line up utama tim saya ini full pemain dari Akademi Remaja. Mungkin misalkan saya butuh pemain, saya bakal beli dari lelang maupun dari pemandu bakat, tergantung kebutuhan. Misalkan nggak butuh-butuh banget, saya nggak bakal beli pemain. Oke, jadi keuntungannya pemain yang didatangkan dari Akademi Remaja, apalagi yang dilatih secara individu atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer, itu bisa bertahan sampai lama guys, bahkan bisa sampai pensiun. Oke, jadi musim lalu saya mencari pemain di posisi DMC, dan sekarang sudah ada 3 pemain potensial yang bisa saya rekrut. Tapi saya tidak akan merekrut ketiganya guys. Saya hanya akan merekrut salah satu dari 3 pemain yang ada di sini. Nah, di sini ada Eko Akbar. Eko Akbar posisi DMC, kualitas keseluruhan di angka 64% guys. 64%, ini dibanderol dengan harga 3 token. Kemudian di atasnya ada Adiki Puraro, ini lebih rendah, kualitasnya 58,4%. Nah, di atasnya lagi ada Johni Baihaki, kualitas 55,2%. Jadi nggak sama ya guys ya, meskipun harganya sama tapi kualitasnya beda guys. Nah, ini 55,2, sementara ini 58,4, dan yang bawahnya ini lebih tinggi 64%. Jadi mana nih kira-kira yang bagus menurut teman-teman? Mana nih kira-kira yang bagus? Nah, yang bagus justru yang kualitasnya kecil guys. Karena gini, kalau kualitasnya kecil kok harganya mahal, itu berarti ada sesuatu di dalam diri pemain ini guys, gitu. Jadi ini adalah pemain yang lebih potensial dari kedua rekannya gitu guys. Saya biasanya akan merekrut pemain yang kualitasnya rendah. Ini khusus buat pemain yang akan dilatih secara militer ya guys ya. Misalkan kamu nggak punya rencana, ya udah nggak apa-apa, rekrut yang kualitasnya tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau buat dilatih militer, saya biasanya pilih yang ini, yang kualitasnya paling rendah di antara pemain lainnya, tapi harganya kok bisa sama atau bahkan bisa lebih tinggi gitu guys. Nah, kita akan rekrut pemain pertama, yaitu Johni Baihaki, pemain asal Indonesia, kualitas keseluruhan di angka 55,2%. Dan untuk tinggi badannya cukup pendek seperti Kante. Kante posturnya pendek tapi dia pemain yang luar biasa. Nah, kita lihat 168 cm dan hanya kaki kanannya yang bagus untuk menendang. Nah, sekarang kita bisa rekrut dia seharga 3 token guys. Kita bisa merekrutnya seharga 3 token dan 1 pemain sudah kita rekrut. Kemudian yang lain gimana bang? Nah, yang lain juga sama. Misalkan kamu punya lumayan banyak token, kamu bisa rekrut pemain yang dibanderol dengan harga yang lumayan mahal guys. Bagi contoh, kali ini saya tertarik dengan pemain di posisi back sayap kanan, yaitu Dedi Maras Sabesi. Di sini dia dibanderol dengan harga yang paling mahal di antara pemain lainnya, yaitu 4 token. Nah, dia juga tinggi badannya atau posturnya pendek 177 cm dan hanya kaki kirinya saja yang bagus untuk menendang. Jadi pemain ini mungkin bisa dimainkan musim depan. Jadi kita tanda tangani atau kontrak, bukan kontrak ya, rekrut, kita rekrut aja seharga 4 token. Jadi harus diingat-ingat guys, pemain mana yang direkrut secara berbayar dan pemain mana yang direkrut secara gratis. Nah, kita sudah merekrut 2 pemain seharga 3 token untuk Baihaki dan 4 token untuk Maras Sabesi. Jadi dua pemain itu adalah 2 pemain potensial yang ada di Akademi Remaja guys. Nah, selanjutnya di sini kita nggak perlu lagi untuk merekrut pemain yang berbayar. Kita bisa pilih yang gratis aja guys. Nah, di sini kita akan rekrut pemain yang gratis, yaitu Firdaus, dan satu laginya DL, yaitu Hermawan. Jadi 2 pemain ini nantinya buat pengisi bangku cadangan aja, atau misalkan teman-teman masih baru banget main Top 11, bisa dijual lagi buat nambah keuangan klub kamu guys. Bisa buat membangun fasilitas di gelanggang, maksudnya fasilitas stadion gitu bisa. Karena harganya lumayan mahal kalau dari Akademi Remaja, apalagi usianya yang masih muda guys.
gitu. Jadi yang dimainkan 2, yang dijual 2, atau misalkan mau dipertahankan juga nggak apa-apa. Soalnya cari uang di awal karir kamu menangani sebuah tim di game Top 11 itu memang lumayan sulit guys cari uang. Kecuali kamu punya banyak duit beneran bisa top up, tapi kalau buat manajer gratisan memang susah guys. Gitu guys. Oke, jadi caranya mudah ya guys ya. Pilih pemain yang dibanderol dengan harga lumayan mahal dan kualitasnya rendah untuk dilatih secara individu ya guys ya. Jadi seperti itu bagaimana cara saya merekrut pemain dari Akademi Remaja guys. Dan semoga pembahasannya bermanfaat ya guys ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih buat partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.